Pakistan telah bersiap jadi tuan rumah perundingan kedua antara Washington dan juga Teheran. Meski dijadwalkan pada Selasa mendatang, kans perundingan makin menguap ketika kapal perusak AS, yakni USS Spruance menembaki MV Tosca yang merupakan kapal kargo yang berangkat dari Malaysia menuju Iran. Lalu bagaimana hal ini mempengaruhi terhadap harapan dunia akan perdamaian permanen antar kedua negara ini? Kita akan bahas bersama pengamat militer Center for Indo-Pacific and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Aliabas. Selamat malam, Pak Anton. Malam, Mbak Diana. Pak Anton, ini di tengah rencana perundingan ada upaya Amerika Serikat juga menyerang kapal Iran dan blokade juga masih terus dilakukan. Apa yang Anda baca? Apakah ini sebenarnya Washington masih bersikuku untuk memaksa Iran menyerah total? Jadi upaya perundingan sebenarnya hanya normatif belaka begitu? Ya, ini sebenarnya ketika kita bicara tentang proses perundingan gitu ya. Jadi masing-masing pihak biasanya untuk mencoba gitu ya, mencoba untuk menjaga atau menjaga posisinya. Jadi dengan apa? Dengan macam-macam termasuk juga dengan model blokade seperti ini gitu. Jadi itu sebenarnya dalam proses perundingan saling upaya tekan menekan adalah yang biasa. Cuma memang problemnya adalah bagaimana kemudian cara dari para pihak yang bertikai termasuk juga nanti mediator untuk membangun trust gitu. Ini yang kan kemudian kenapa misalnya perundingan pertama gagal gitu hanya berlangsung 21 jam gitu misalnya kan. Kenapa? Karena masing-masing pihak itu tidak mencoba untuk membangun trust, terutama dari pihak Amerika Serikat kepada Iran. Kenapa yang satu arah itu? Karena bagi saya menjadi make sense Iran mengatakan bahwa kami defisit trust terhadap Amerika Serikat karena serangan tanggal 28 Februari itu kan terjadi di tengah perundingan. Jadi bagaimana kemudian kita bisa membangun perundingan tahap lanjutan ketika kita punya pengalaman untuk kalau misalnya istilahnya dari Iran adalah ditusuk dari belakang gitu ya, backstab gitu. Itu satu. Kedua, memang ketika kita bicara tentang rencana perundingan itu kan besok ya, rencana hari Selasa ya. Hari Selasa ini memang masih menyisakan 3 masalah pelik. Yang pertama adalah bagaimana pengakhiran dari perang regional, lalu yang kedua adalah cerita tentang Selat Hormuz gitu. Ini juga cukup krusial dan menarik perhatian semua pihak gitu ya. Tidak hanya pada pihak yang bertikai tapi juga pihak-pihak di luar, ada Uni Eropa dan lain-lain. Yang ketiga tentu saja terkait uranium. Terlepas uraniumnya itu ada atau tidak ada, itu juga punya terkait dengan negosiasi yang lain, misalnya nanti dengan cerita tentang kompensasi, cerita tentang tentang sanksi, pencabutan sanksi, lalu juga ada macam-macam gitu, termasuk juga nanti bagaimana gencatan senjata dan lain-lain gitu. Jadi bagi saya 3 hal ini memang menjadi pelik ya, apakah kemudian nanti proses perundingan besok itu akan berjalan atau tidak berjalan, apalagi misalnya Trump sudah memberikan pesan bahwa nanti wakil presidennya J.D. Vance itu tidak akan datang ke Islamabad gitu. Jadi dan di sisi lain misalnya Kepala Staf Angkatan Daratnya Pakistan itu sudah Jenderal Asim Munir itu sudah minta Trump untuk berpikir ulang terkait blokade. Kenapa? Karena cerita blokade ini itu menghambat proses perundingan dan Trump menurut sumber berita dari Pakistan itu akan mencoba mempertimbangkan usulan dari Pakistan tadi sendiri. Jadi memang ini agak pelik, apalagi ketika kita bicara tentang tadi kapal Tosca yang kemudian ditahan oleh Amerika Serikat, walaupun kita juga tidak tahu ini kapan pastinya, tapi sedikit banyak itu kemudian membuka ruang dan meningkatkan potensi reeskalasi ketika kemudian nanti deadline akan berakhir pada Rabu ini. Walaupun kita juga masih belum tahu apakah nanti akan ada extended deadline lagi seperti nanti 2 pekan lalu yang diminta oleh Pakistan karena mereka masih tetap terus mengupayakan perdamaian itu atau tidak. Tapi potensi reeskalasi menjadi besar karena kemudian pihak dari Amerika Serikat tidak mengurangi kehadiran militer mereka di kawasan, justru menggeser dan menambah kekuatan ke kawasan Timur Tengah. Jadi saya melihat jangan-jangan ini kemudian ketika nanti deadline berakhir pada bulan Maret kemudian reeskalasi kembali. Dari pernyataan Anda sebenarnya ada 2 faktor yang sebenarnya saya tangkap penting ada dalam sebuah perundingan. Yang pertama daya tawar, kemudian yang kedua adalah soal trust tadi. Nah, kebicara soal trust nih, ini kan sebenarnya ada klaim juga dari Iran bahwa melalui citra satelit mereka, Amerika Serikat ini tadi juga sempat disinggung oleh Pak Anton, menambah pasukan dan persenjataan di sekitar Iran begitu. Amerika Serikat ini kan di bawah pemerintahan Trump, bisa kita katakan bahasa lokal kita adalah agak lain begitu ya Pak Anton ya. Bagaimana sebenarnya Anda melihat konsistensi Amerika Serikat ini untuk membina damai dengan Iran? Apa yang sebenarnya ingin dikejar oleh Presiden Trump? Karena kalau kita bicara soal pergantian pemerintahan tentu sudah berganti, kemudian juga ada perusakan fasilitas nuklir yang sudah diklaim Amerika Serikat berhasil. Lalu sebenarnya ini kan tentu dunia bertanya-tanya, apalagi yang ingin dikejar oleh Amerika Serikat?
Ya, karena mereka tidak menyebutkan dari awal apa yang sebenarnya target strategis mereka, kemudian kita menjadi menebak-nebak. Hmm, Ini kok ganti-ganti mulu. Jadi perang ini kapan berakhir? Jadi itu yang kemudian kan menjadi tanda tanya banyak pihak. Sebenarnya apa tujuan strategis dari perang ini? Apakah misalnya ganti rezim? Kalau misalnya seperti yang pernah diumumkan oleh Kemlu AS misalnya, ya itu oke kita bilang. Tapi kan kemudian selalu berkembang, berubah-ubah. Itu hmm, satu. Kedua, memang saya melihatnya Trump itu memang di satu sisi mereka terkadang dia itu terkadang terlihat inkonsisten. Tapi sebenarnya dia kemudian memberikan apa namanya petunjuk, hmm, hint adalah tentang apa yang dia lakukan. oke. Gitu. Yang terkadang itu kemudian kadang-kadang dia kontradiktif, kadang-kadang kemudian itu menguatkan tuduhan kita. Jadi ketika misalnya apakah dia ingin membangun trust gitu dengan Iran, ya bagaimana mungkin dia membangun trust ketika misalnya Iran menyebut baik apa namanya proses gencatan Hmm, senjata, kemudian dia membuka blokade, tapi kemudian blokade di sana di wilayah Laut Arab dan Samudra Hindia dilakukan gitu hmm, dan ancaman dilakukan. Bagi Iran, anda kan yang harus membangun kepercayaan kepada saya, tapi hmm, kok kemudian dalam proses perundingan Anda dikit-dikit ngancam, hmm, gitu ya. Jadi Amerika Serikat lupa bahwa Iran ini nggak akan pernah tunduk, gitu. Jadi kalau misalnya dia ingin kekeh bahwa akan ada unconditional surrender, bahkan misalnya Presiden Trump bilang bahwa kalau misalnya dia tidak akan tunduk, nanti dalam beberapa waktu lagi nanti mereka akan menyerang semua misalnya power plant, pembangkit listrik. Trump lupa bahwa strategi itu strategi usang, itu sudah pernah dilakukan di tempat lain. Apakah berhasil? Jawabannya enggak. Gitu. Jadi dan Iran itu sudah kenyang dengan gertakan. Even dia diserang, bahkan pemimpin tertingginya meninggal saja, dia tetap melakukan perlawanan. Jadi dengan kata lain, memang ketika kita bicara tentang misalnya proses negosiasi, itu memang harus ada itikat baik. Walaupun tadinya saya sangat mengapresiasi ketika misalnya tim delegasi dari Amerika Serikat kemudian ditambah itu dipimpin oleh seorang wapres jadi Vance yang memang stansnya adalah anti perang. Tapi kemudian itu tidak diimbangi dengan sikap dari Washington yang mengancam, yang kemudian melakukan diplomasi koersif gitu. Jadi dia sepanjang misalnya Amerika Serikat tetap menerapkan pendekatan stick and carrot, ini akan susah untuk proses negosiasi kita lanjutkan. Bahkan potensi yang kemudian justru membesar ada eskalasi kalau memang seperti ini. Ini yang memang apa tujuannya? Ya bagi saya simpel. Ini karena ini sudah mendekati misalnya pemilu sela, jangan-jangan ya memang Trump lagi mencari cara. Ini gimana saya misalnya melenggang kangkung dari konflik ini, tapi kemudian wajah saya selamat gitu ya. Jadi wajah saya itu satu. Kedua ya tentu saja dia harus mengamankan sumber-sumber pendanaan yang dari jejaring Yahudi gitu. Jadi apakah kemudian misalnya wajah dia bisa selamat? Bagi saya ya mungkin-mungkin saja. Karena apa? Karena nanti dia bisa mengklaim bahwa Iran itu termasuk misalnya salah satu negara gitu ya Axis of Evil dari sejak tahun 2002. Semua presiden dari tahun 2002 sampai sekarang itu tidak pernah ada yang berani menaklukkan Iran. Trump akan bisa mengklaim kemudian karena dia kemudian kalau ini bisa perdagangan ini perjanjian ini bisa ditandatangani pada Rabu nanti, dia akan bisa mengklaim hanya saya yang bisa kemudian berjabat tangan dengan Iran dan berdamai dengan Iran gitu. Jadi bisa saja itu kemudian saya melihatnya adalah kenapa kelihatan kayak kemudian serangannya jadi acak gitu. Seakan-akan kemudian tidak ada strategi. Saya pikir Trump lagi mencoba berbagai cara untuk kemudian menyelamatkan mukanya bisa lepas dari konflik ini karena dia tahu semakin lama blokade ini itu akan berlangsung akan semakin banyak dan bertambah beban yang akan dirasakan oleh pemilihnya maupun juga potensi pemilihnya di pemilu setelah nanti. Ini jadi memang perjudian yang sangat besar bagi seorang Trump gitu. Tapi lagi-lagi saya ngelihatnya dia ini sedang mencoba cari cara bagaimana kemudian menyelamatkan mukanya gitu. Karena ini bukan perangnya Amerika Serikat, inilah perangnya Israel, dia harus menunjukkan solidaritas, tapi kemudian ketika ini ternyata costly dan lain-lain dan ternyata musuh yang tadinya dianggap kecil ternyata bisa melakukan perlawanan misalnya, tentu saja dia harus cari cara gimana bisa keluar dari case ini. Jadi saya melihatnya itu. Jadi serangannya kelihatan kayak acak gitu. Tapi ya lagi-lagi ini kalau misalnya berlanjut terhadap eskalasi ini akan menjadi messy war gitu. Tapi lagi-lagi tadi saya bilang ini kayaknya dia lagi mencari cara gimana bisa keluar dari sini. Karena dia minta NATO nggak mau, dia minta Cina nggak ngereken permohonan dia. Jadi ini udah tinggal cuma berduaan aja sama Israel. Jadi dia bagi saya kemudian ada banyak upaya yang kemudian dicoba oleh Trump jurus-jurus macam-macam dengan tujuan apa? Bisa lepas dari konflik ini. Itu Mbak Diana yang saya lihat.
Berarti mengulur waktu sambil melempar bom-bom kecil begitu ya, ibaratnya dengan ancaman ataupun gertakan kepada Iran. Nah, tapi kalau saya berganti standpoint begitu ya Pak Anton, kalau tadi banyak bicara soal Amerika Serikat, kini saya mau bicara soal daya tawar ataupun perspektif dalam negeri Iran begitu. Karena kalau kita bicara situasi domestiknya Iran, banyak sekali protes dari masyarakatnya sendiri untuk meminta, oke deh Iran tidak perlu berdiskusi ataupun berunding begitu ya dengan Amerika Serikat. Iran siap perang, warganya siap perang. Nah, tapi sebenarnya Iran kan punya etikat baik di sini. Kalau saya melihat begitu ya, bahwa ia masih mau berunding meskipun sebenarnya secara kasat mata situasinya cukup unggul dari segi daya tawar. Tapi apa yang bisa menekan Iran untuk terus berkomitmen melakukan perundingan dan mencapai kesepakatan? Ada kepentingan apa Iran di situ? Apakah perihal sanksi atau seperti apa Pak Anton? Ya, bagi saya kalau misalnya sanksi, mereka sudah kenyang dengan sanksi. Udah lebih dari 4 tahun mereka mendapatkan sanksi. Jadi dengan kata lain, tekanan seperti sanksi itu tidak mempan bagi mereka. Itu satu. Kedua, memang bagi masyarakat, terutama yang tadinya ada berada di kelompok oposisi, itu menjadi sangat dilematis. Apakah mereka kemudian ingin memilih mendukung pemerintahnya, gitu, dengan kata lain akan tetap berada di bawah tekanan, tapi di sisi lain mereka hidup di bawah serangan-serangan dari Amerika Serikat. Itulah kenapa kemudian semangat nasionalisme itu kemudian menjadi tinggi karena mereka juga tidak suka dengan intervensi asing gitu. Jadi ini memang di satu sisi masyarakatnya menjadi dilematis gitu. Ini mau pilih yang mana. Tapi di sisi lain bagi saya Iran ketika mereka datang ya dalam perundingan pertama datang dengan full tim, dengan tim yang besar, itu sebenarnya ada itikat baik, gitu ya. Ada itikat baik bahwa mereka ingin berdamai, gitu, bernegosiasi, tapi dengan kepala tegak. Mereka ingin serius kalau misalnya kita mau bicara damai, tidak mau parsial, tidak mau hanya satu dua hal, tapi kita bicara dengan serius, bicara tentang masalah yang jauh lebih kompleks. Karena itulah kan kita bicara tentang bagaimana sanksi, bagaimana manajemen Hormuz dan lain-lain. Sementara Amerika Serikat tidak siap dengan itu. Amerika Serikat hanya mintanya adalah ya udah pokoknya karena Iran adalah negara kecil udah tunduk aja dengan Amerika. Nah, itu kan menjadi rumit gitu. Jadi bagi saya Iran itu sebenarnya sudah punya etikat baik ketika mereka mau datang ke Islamabad. Cuma problemnya kan Amerika Serikat yang tidak menghargai itu. Gitu. Jadi apa tujuannya Iran? Iran jelas bahwa dia tahu bahwa dan juga negara-negara lainnya juga ikut melobi dia. Rusia, Cina juga sebenarnya walaupun mereka dapat keuntungan dari konflik ini, tapi mereka kan juga sedikit banyak terdampak dan tidak menginginkan adanya gonjang-ganjing di kawasan. Gitu. Jadi Iran mau datang ke sana, misalnya mau datang ke Islamabad, sebenarnya kan juga karena ada jaminan dari Cina. Kan Cina juga ikut membantu memfasilitasi perundingan pertama di Islamabad gitu. Jadi Iran sendiri datang itu karena ada garansi dari negara-negara allies-nya. Gitu. Jadi sebenarnya ada itikat baik dari Iran walaupun kemudian red line-nya juga cukup lebar dan bagi saya red line itu bukan berarti tidak bisa didiskusikan, tapi sepanjang diskusinya itu bisa berjalan sejajar dan juga sangat dinamis itu menjadi penting walaupun juga ini menjadi pelik karena misalnya timnya dari Iran itu rata-rata adalah diplomat senior misalnya itu kan dipimpin oleh ketua parlemen Ghalibaf misalnya itu senior lalu misalnya Menlu Arakci sementara kan Amerika Serikat wapresnya politisi lalu Steve Witkoff-nya itu pebisnis real estate yang satunya adalah anak mantu presiden jadi saya ngebayangkan bahwa ketika proses perundingan yang memang juga itu tidak secara langsung kita hadap-hadapan gini, ini yang menjadi rumit gitu loh. Jadi lagi-lagi walaupun juga kemudian ada banyak anggapan bahwa Iran kemudian sedang terpecah, apalagi terkait misalnya kemarin penutupan dan pembukaan Selat Hormuz gitu ya, ketika ada perdamaian di Washington antara Lebanon dengan Israel misalnya, lalu Menlu Arakci menyambut baik dan akan membuka Selat Hormuz yang kemudian itu ditutup kembali oleh ketua parlemen Ghalibaf misalnya. Ini yang akan menjadi menarik. Apakah memang terjadi dinamika atau tidak? Ya kita masih mencoba untuk mencari tahu sebenarnya di Iran. Tapi bagi saya, Iran sebenarnya sudah menunjukkan itikat baik untuk melakukan proses perundingan. Kalau masalah tekanan, mereka sudah kenyang dengan tekanan. Tapi mereka juga paham bahwa tekanan terhadap global itu harus dieskalasi. Dan sayangnya harapan dari Iran itu tidak disambut baik oleh Amerika Serikat. Itu, Oke. Terakhir Pak Anton, ini kalaupun misalnya besok benar terjadi begitu ya perundingan antara Washington dan juga Teheran ini, karena G Defense ini kan
sebentar-sebentar dibilang jadi memimpin, kemudian kabar terbarunya tidak jadi memimpin karena alasan keamanan. Tapi sebenarnya siapa sih pilihan terbaik untuk memimpin ruang diplomasi dari Amerika Serikat? Saya pikir penunjukan JD Vance adalah gestur yang baik. Kenapa? Karena stance-nya dari awal dia berbeda dengan Trump, Ya. gitu ya. Jadi kalau misalnya siapa yang terbaik, harapannya sih sebenarnya tentu saja berlatar belakang diplomat, gitu ya. Tapi kan problemnya apa yang kita bisa harapkan dari Trump, gitu. Jadi ketika dia menunjuk Steve Witkoff, yang dia real estate businessman, lalu kemudian Jared Kushner, itu bayangkan dua orang itu memimpin proses perundingan terkait uranium yang kemarin gagal di bulan Februari. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Amerika menurunkan negosiator yang memang paham dengan apa namanya dengan hal-hal yang akan diperdebatkan, dinegosiasikan dan juga punya pengalaman misalnya, itu tentu saja harapannya walaupun tentu saja negosiasi akan jauh lebih tangguh, tapi harapannya kan itu sebenarnya bisa berjalan dengan baik. Tapi lagi-lagi bagi saya sih sebenarnya JD Vance adalah apa itikat yang patut diapresiasi, walaupun kemudian ketika misalnya dia ditarik, waduh ini saya bilang ini memang untuk disengaja buntu atau tidak apa atau seperti apa gitu. Jadi kan kita juga masih menebak-nebak. Apakah misalnya Washington akan mengirim tim atau tidak, atau mengirim tim yang lama atau tidak? Karena kenapa? Karena ketika sebelum perundingan pertama kan dari pihak Iran juga sudah menyampaikan pesan mereka tidak mau berunding dengan tim yang lama. Itulah kenapa JD Vance ikut gitu dalam perundingan pertama itu. Jadi apa? Sebenarnya saya melihat ada itikat baik gitu. Walaupun kemudian yang tidak berubah apa behavior dan attitude-nya dari pemerintah Washington. Gitu bagaimana mereka tetap melakukan tekanan itu Mbak Diana. Baik, kita harapkan besok perundingan antara Washington dan juga Teheran benar-benar terjadi dengan mungkin negosiator yang mungkin dipimpin oleh JD Vance yang stance-nya adalah anti perang, tapi dibekali dengan tim ataupun diplomat senior begitu ya dari Washington, sehingga tidak seperti perundingan pertama, apa-apa sebentar-sebentar telepon ke Washington, sebentar telepon ke Netanyahu. Kita harapkan perundingan juga bisa berjalan lancar sehingga kata seia sepakat bisa terjadi. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda malam hari ini, pengamat militer dari Said Anton Ali Abbas. Terima kasih Pak Anton, selamat malam.